Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Gimana nak kabarnya hari ini? Bapak harap kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan walaupun saat ini banyak wabah yang sedang menimpa khususnya di negeri kita. Baik nak, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita dalam bahasa Arab. Tetapi sebelumnya, mari sama-sama kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Hari ini kita akan sama-sama belajar materi baru, pembelajaran bahasa Arab dengan judul dhamir. Nah, sebelumnya mungkin antum ada yang bertanya-tanya, Pak, dhamir itu apa sih, Pak? Oke, Bapak akan kasih permisalan yang insya Allah sangat mudah supaya kita bisa menangkapnya juga lebih mudah lagi. Oke, contohnya seperti ini, nak. Ketika kita keluar rumah misalnya, terus kita ketemu dengan seorang ibu-ibu atau mbak-mbak pakai kerudung, cantik, senyumnya manis, tapi tiba-tiba kita negornya, Mas, mau kemana mas? Udah rapi banget. Atau, Om, mau kemana om? Antum bisa bayangin nak, apa yang terjadi sama senyum ibu-ibu tadi atau mbak-mbak tadi. Atau contoh yang lain misalnya, kebalikannya. Kita di jalan ketemu dengan bapak-bapak atau abang-abang, orang dewasa, pakai baju koko, pakai peci. Tapi habis itu kita tegurnya, Mbak mau kemana? Atau Tante mau kemana? Nah, bisa kita bayangin nak, apa yang terjadi setelah itu. Jangan sampai akan terjadi perang dunia ke-17 kan gitu ya nak ya. Nah, itu contoh kenapa itu dhamir itu sangat penting. Jadi maksudnya dhamir apa nih Pak? Maksudnya dhamir di sini adalah kata ganti. Nah, sama seperti kita belajar selama ini, ketika kita mengatakan sesuatu pasti ada kata gantinya. Nah, untuk lebih mudahnya, Bapak akan masuk ke bahasa yang sering kita pakai dulu, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Dhamir disebut juga kata ganti. Dan dhamir disebut juga dalam bahasa Inggris disebut juga dengan pronoun. Nah, jadi dhamir dalam bahasa Indonesia kita lebih kenal dengan istilah kata ganti, dan dhamir dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah pronoun. Jadi dhamir adalah kata ganti adalah pronoun adalah dhamir. Tiga kata ini mempunyai arti yang sama, yaitu mengganti kata. Apa yang diganti? Mungkin kita di bahasa Inggris kita sering belajar, oh yang diganti oleh pronoun adalah objek dan subjeknya. Sama dengan dhamir, sama dengan bahasa Indonesia yaitu kata ganti. Insya Allah sampai di sini paham ya nak ya? Ya, jadi yang kita akan pelajari adalah dhamir, yang dalam bahasa Inggris disebut pronoun dan dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti. Oke, untuk lebih jelasnya, Bapak akan membuat perbandingan bagannya. Seperti apa sih dhamir tersebut dibandingkan dengan pronoun atau kata ganti. Oke, baik, perhatikan ya nak.
Oke, yang pertama di sini Bapak kasih contoh kata ganti. Selanjutnya pronoun. Selanjutnya dhamir. Kata ganti, pronoun, dan dhamir. Nah, ada kata ganti, ada pronoun, ada dhamir. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mengenal apa sih kata yang dipakai untuk menggantikan subjek atau objek. Contohnya, kita sering memakai saya atau aku. Lalu apa nak? Kamu. Apalagi contohnya? Kalian. Apalagi contohnya? Dia. Apalagi contohnya? Kami. Apalagi nak contohnya? Mereka. Ada saya, aku, kamu, kalian, dia, kami, mereka. Nah, kita bisa nanti akan kita bandingkan seperti apa cara pemakaiannya. Selanjutnya di pronoun. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, ada kata-kata gantinya. Nah, dalam bahasa Inggris yang kita sebut dengan pronoun, ada juga kata gantinya. Paling dasar yang kita sama-sama sudah pelajari, kurang lebih ada 7 kata dasar yang pertama untuk pronoun. Yang pertama, I. Yang kedua, you. Yang ketiga, they. Yang keempat, we. Yang kelima, he. Yang keenam, she. Dan yang ketujuh, it. I, you, they, we, he, she, it. Insya Allah antum sudah tahu kan ini? Nah, sama seperti kata ganti dalam bahasa Indonesia dan pronoun dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab kita kenal dengan dhamir. Nah, dia juga sama mengganti objek dan subjeknya. Nah, untuk dasarnya memang lebih banyak daripada kata ganti dalam bahasa Indonesia dan pronoun dalam bahasa Inggris untuk dasarnya. Ya, kurang lebih ada 14 kata. Lumayan banyak ya nak ya, ada 14 kata. Yang pertama, Bapak tulis di sini, huwa. Huma, hum. Huwa, huma, hum. Selanjutnya, hiya, huma, hunna. Selanjutnya, hiya, huma, hunna. Selanjutnya, anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Selanjutnya, anti, antuma, anti, antuma, antunna. Anti, antuma,
antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Oke. Kita bisa lihat di sini, Nak. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi kenapa disebut 12 saja? Karena memang untuk yang anta dan anti, untuk yang musannanya itu sama, yaitu antuma. Enak ya. Terus yang huma dan huma untuk huwa dan hiya sama. Jadi dikurangin 2 ada 12. Nah, ini kata dhamir atau kata ganti dasar dalam bahasa Arab. Nah, terus bagaimana Pak cara pemakaiannya? Nah, terlalu banyak Pak kalau kita belajar di awal ini langsung 12 kata ganti. Oke, nah untuk di awal sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu seperti apa sih pemakaian dhamir ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat Nak, di buku paket halaman 57. Ya, di buku paket halaman 57 dan di buku paket halaman 63. Di situ yang kita pelajari tidak ke-12 dari dhamir ini atau 14 secara keseluruhan, tetapi hanya ada 3 dhamir. Hanya ada 3 dhamir, yaitu ada ana, ada anta, dan ada huwa. Nah, nanti Bapak akan jelaskan kenapa hanya ini yang akan kita pelajari untuk di awal. Baik, Bapak akan hapus dulu ya Nak ya. Oke. Baik, Bapak lanjutkan. Tadi Pak Zaki mencontohkan, oh ternyata di buku paket kita yang dipelajari hanya 3 item, yaitu ana, anta, dan huwa. Ana, anta, dan huwa. Kenapa 3 dhamir ini yang kita pelajari pertama kali? Karena berkaitan dengan pembelajaran kita selama ini Nak. Apa itu? Yaitu mudzakkar, isim mudzakkar. Antum masih ingat apa itu mudzakkar? Ya, mudzakkar itu yang mencirikan laki-laki. Yang mencirikan laki-laki. Mudzakkar. Nah, ini akan kita pelajari dulu. Terus Pak Zaki, kenapa yang kita pelajari hanya ana, anta, dan huwa? Nah, untuk dhamir kali ini, kenapa hanya 3 ini yang kita pelajari sesuai di buku kita? Karena ini adalah ciri-ciri dari mudzakkar tetapi tunggal. Tunggal. Apa itu Pak tunggal? Dalam bahasa Arab, tunggal
kita bisa sebut dengan mufrad. Mufrad artinya tunggal. Nah, untuk permisalan atau contoh, Bapak akan jelaskan setelah ini. Ana, anta, huwa. Terus yang kita pelajari selama ini di buku pembelajaran kita bahasa Arab tentang mudzakkar, yaitu yang mempunyai sifat laki-laki, tetapi yang dipilih adalah 3 ini. Kenapa? Karena semuanya adalah tunggal, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Sampai sini paham nak? Baik, Bapak akan jelaskan materi selanjutnya. Oke, baik. Sebelum Bapak tulis di sini, coba perhatikan di sini. Kita sering dengar orang ngomong seperti ini, atau di pembelajaran khususnya dalam bahasa Indonesia sering disebut orang pertama, ya kan? Ada disebut juga orang kedua. Nah, ada yang disebut juga orang ketiga. Maksudnya apa Pak Zaki? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Oke, orang ketiga. Maksudnya apa Pak? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, semuanya ini tidak lepas dari siapa yang melakukan percakapan. Oke. Maksudnya gimana Pak Zaki? Oke, kita ambil contoh yang lebih mudah. Kita ambil contoh seperti ini. Bapak ambil contoh dari anak Bapak aja ya, dari absen. Biasanya Bapak ambil absen dari atas itu pelajaran tematik, ya. Karena absen pertama muslimah, Ajeng. Absen kedua Alma, muslimah juga. Absen ketiga Aira, muslimah juga. Padahal kita mau belajar mudzakkar. Ya, kita mau belajar mudzakkar. Nah, kalau mudzakkar lebih cocoknya namanya nama yang muslim, bukan yang muslimah. Absen keempat, nah cocok. Absen keempat Zaki ya. Absen keempat Zaki. Absen kelima Arkana, pas, Arkana. Absen keenam Asya yattaqillah. Yattaqillah haitsuma kunta. Nah, Asya. Oke, nah kita akan pakai 3 nama teman kita sebagai contoh untuk memudahkan antum dalam belajar. Nah, jadi kita akan pakai Zaki, Arkana, Asya. Bagaimana kedudukannya di orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga dalam sebuah percakapan. Sampai di sini paham? Oke, kita ambil contoh. Oke, di sini ada Zaki. Di sini ada Arkana. Di sini ada Asya. Oke. Zaki, Arkana, Asya. Oke, perhatikan baik-baik. Zaki bertemu dengan Arkana, lalu mereka berbicara atau saling tanya jawab. Tetapi yang pertama kali bertanya adalah Zaki. Maka Zaki disebut orang pertama. Dan Arkana yang menjawab langsung pertanyaan dari Zaki, maka Arkana disebut orang kedua. Ternyata
pertanyaan antar Arkana dan Zaki itu berkaitan dengan Asya. Jadi Asya nggak diajak ngomong nih, tapi Asya diomongin. Nah, bahasanya gitu lah ya gampangnya. Asya nggak diajak ngomong, tapi Asya diomongin. Maka Asya menjadi orang ketiga. Nah, contoh simpelnya gimana Pak Zaki? Kayak gini deh. Zaki ketemu sama Arkana. Habis itu Zaki nanya sama Arkana. Arkana, kamu tahu nggak? Arkana jawab, tahu apa? Gitu. Tahu nggak, si Asya itu ternyata kepilih menjadi anggota timnas U12. Misalnya kayak gitu. Nah, oh seperti itu, kata Arkana. Yang diomongin Asya, tapi Asya nggak diajak ngomong. Yang berbicara hanya antara Zaki dan Arkana. Maka Asya disebut orang ketiga. Nah, dalam bahasa Arab, karena Zaki kan cuma sendiri, satu orang. Oke, Arkana juga satu orang. Yang dibicarakan, walaupun orangnya tidak diajak berbicara, Asya juga satu orang. Nah, ketika hanya satu orang, maka Zaki, Arkana, dan Asya disebut tunggal. Atau dalam bahasa Arab tadi disebut dengan mufrad. Nah, tinggal ditambahkan Zaki orang pertama tunggal. Arkana orang kedua tunggal. Dan Asya orang ketiga tunggal. Nah, ini kenapa kita mempelajari dan dibahas adalah yang tunggal. Tapi bentuknya orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dalam bahasa Arab, orang pertama tunggal disebut atau menyebutkan dirinya adalah ana. Dalam bahasa Indonesia, apa nak? Artinya saya. Nah, atau aku. Orang kedua tunggal disebut anta. Anta. Atau dalam bahasa Indonesia artinya kamu. Sedangkan orang ketiga tapi dia tunggal atau mufrad disebut dengan huwa. Atau artinya dia. Khusus laki-laki. Nah, kira-kira seperti ini nak pembagiannya. Oke, untuk lebih gampangnya untuk nanti kita pelajari, antum bisa tulis, Bapak akan buat yang lebih rapi lagi. Ana, anta, huwa. Ana, anta, huwa. Ingat ya nak, yang kita pelajari ini semuanya adalah mudzakkar, seperti materi kita di buku bahasa Arab. Mudzakkar. Mudzakkar. Oke. Mudzakkar di tema dhamir. Oke.
artinya saya. Oke, anta artinya kamu, laki-laki. Sedangkan huwa artinya dia, laki-laki. Anta dan huwa itu menunjukkan orang, ini orang kedua tunggal, ini orang ketiga tunggal. Dan semuanya untuk dhamir yang mudzakkar. Oke, paham ya nak ya? Ana artinya saya, anta artinya kamu, huwa artinya dia. Anta kamu laki-laki, huwa dia laki-laki. Anta orang kedua tunggal, huwa orang ketiga tunggal, saya orang pertama tunggal. Oke, insya Allah sampai ini paham nak? Ya, insya Allah paham ya. Nanti setelah ini kita akan mempelajari, Pak, kalau dalam pembuatan soal atau menjawab soal itu seperti apa, Pak? Nah, setelah ini kita akan pelajari bersama-sama. Oke. Contoh misalnya, kita sudah pelajari bersama-sama. Nanti kita bisa lihat nak di buku kita di halaman 57 sampai halaman 68. Ya, kurang lebih 5 lembar, 10 halaman itu hanya membahas 3 dhamir yang tadi Bapak jelaskan, yaitu ana, anta, dan huwa. Terus bagaimana Pak kita membuat pertanyaannya dan bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut? Oke, sekarang kita ambil contoh misalnya. Di buku paket kita nak itu sudah ada. Contohnya kita ambil misalnya pelajar. Apa bahasa Arab pelajar? Thalibun. Thalibun. Artinya pelajar. Atau murid boleh. Nah, ketika kita akan membahas tentang thalibun, kita mau tanya nih, oh dia itu pelajar. Kayak gitu. Kalau dia pelajar, berarti bahasa Arabnya gimana? Huwa thalibun. Huwa thalibun. Artinya dia seorang pelajar. Nah, huwa thalibun. Dia seorang pelajar. Terus bikin pertanyaannya gimana Pak Zaki? Nah, pertanyaannya simple. Karena thalibun pelajar adalah pasti manusia. Ingat pelajaran kita sebelumnya? Kalau ma dipakai untuk selain manusia. Ma apa? Sedangkan untuk manusia kita memakai man. Siapa? Tinggal kalau mau bentuk pertanyaan, tinggal man huwa. Jangan sampai lupa tanda tanyanya man huwa. Karena dia seorang pelajar, maka kita jawab huwa thalibun. Nah, insya Allah paham ya nak ya? Thalibun artinya pelajar atau
murid. Kalau kita mau menjelaskan dia seorang pelajar, maka bahasa Arabnya huwa thalibun. Nah, kalau kita ingin bertanya, maka tinggal ditambahkan man. Man huwa thalibun. Paham ya nak ya? Oke, kita ambil contoh yang lain. Misalnya apa nak? Misalnya selain pelajar, guru. Ya, apa bahasa Arabnya guru? Mudir. Oke. Afwan. Apa bahasa Arab bahasa Arabnya guru? Mudarrisun. Kalau mudirun artinya apa? Direktur. Oke. Mudarrisun. Mudarrisun. Artinya guru. Nah, dia seorang guru. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Artinya dia seorang guru. Nah, kalau kita ingin bertanya tentang dia, seperti apa? Buat pertanyaannya. Man huwa? Jangan lupa tanda tanyanya. Terus kita jawab huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Oke. Mudarrisun artinya guru. Huwa mudarrisun artinya dia seorang guru. Man huwa mudarrisun artinya siapa dia? Dia seorang guru. Oke. Insyaallah sampai di sini paham ya nak ya? Nah, ini yang di halaman 57. Kita mulai untuk menanyakan orang ketiga tunggal. Kenapa orang ketiga? Karena huwa. Sampai sini paham insyaallah? Insyaallah paham. Nah, kita akan lanjut ke yang halaman 63. Yaitu kita belajar tentang ana dan anta. Orang pertama tunggal dan orang kedua tunggal. Nah, yang kedua ana dan anta. Ana, anta. Ini orang pertama, ini orang kedua. Sama-sama tunggal mudzakkar. Ya, ana sebenarnya bisa untuk yang muannas juga, untuk yang perempuan. Tapi khusus karena materi ini kita mudzakkar, yang laki-laki, maka ini kita masukkan dulu ke yang mudzakkar. Oke. Nah, agak berbeda sedikit dengan ketika kita bertanya tentang siapa dia. Maka jawabannya dia adalah. Man huwa? Huwa nuktoh. Nah, itu seperti itu. Titik. Isinya mau thalibun, mudarrisun, mudirun, syurtiyun. Nah, itu banyak. Kita tinggal pilih yang mudzakkar. Nah, berbeda dengan yang huwa tadi, yang orang ketiga tunggal, maka bagaimana caranya ketika membuat sebuah pertanyaan dan jawaban untuk orang pertama tunggal dan orang kedua tunggal. Contohnya seperti ini.
Kalau orang bertanya dalam bahasa Indonesia kan nggak mungkin gini nak. Siapa saya? Who am I? Udah kayak lupa ingatan gitu kan. Hilang ingatannya. Who am I? Gitu. Siapa saya? Oh kamu adalah. Kan nggak mungkin. Atau siapa kamu? Terus dijawab kamu adalah. Loh ditanya dia. Tapi dia malah jawab orang lain lagi. Nah itu nggak mungkin. Nah ini sedikit perbedaannya. Tapi sebenarnya sangat simpel kalau kita bisa artikan dulu ke dalam bahasa Indonesia yang sudah terbiasa kita pakai. Jadi, cara membuatnya seperti ini. Ketika orang pertama dan orang kedua berbicara, maka ini bisa diganti posisinya ketika dalam pertanyaan. Contoh, man anta. Nah, man anta. Siapa kamu? Nah, cara menjawabnya kalau siapa kamu, pasti orang menjawabnya saya, bukan kamu. Benar nggak nak? Nah, ketika ada soal man anta, maka bukan anta lagi di sini, tetapi ana. Nah, tinggal kita isi siapa saya. Contoh misalnya ada yang nanya tadi ke Zaki misalnya gitu, atau ke Arkana, atau ke Asya gitu kan. Man anta. Arkana atau Asya atau Zaki bisa jawab ana polibun. Polibun. Nah, terus misalnya ada yang bertanya sama Pak Zaki. Nah, bertanyanya sama. Man anta. Maka Pak Zaki akan menjawab, ana mudarrisun. Nah, ini yang sedikit membedakan antara pertanyaan untuk orang pertama tunggal dan orang kedua tunggal. Kalau tadi orang ketiga tunggal, man huwa, huwa jawabannya. Karena kita membicarakan orang lain. Percakapan antara orang pertama dan orang kedua, tapi membicarakan orang lain. Man huwa, maka jawabannya huwa. Tapi kalau orang pertama dan orang kedua sedang berbicara, maka ketika dia bertanya, man anta, siapa kamu? Maka menjawabnya, saya seorang pelajar. Siapa kamu? Saya seorang guru. Paham sampai di sini nak? Ya, kita tulis bahasa Indonesianya supaya antum bisa belajar lebih paham lagi. Man anta, ana polibun. Siapa kamu? Nah, siapa kamu? Jawabannya, saya pelajar. Nah, man anta, ana polibun. Siapa kamu? Saya pelajar. Nah, seperti ini. Insyaallah ini materi kita nak untuk dari halaman 57 sampai halaman 68. Materinya ada di halaman 57 dan halaman 63. Ini berkaitan dengan orang pertama tunggal yaitu ana, orang kedua tunggal yaitu anta, dan orang ketiga tunggal yaitu huwa. Nah, nanti coba kita lihat ya. Di sana di buku kita ini ada beberapa contoh soal ya nak ya. Terlebih lagi nanti alhamdulillah subhanallah nak, di buku kita ini walaupun setipis ini totalnya ada 55 kosakata bahasa Arab. Ya, jadi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita hafal, harapan Bapak
Jangan dilupain, ya nak ya. Itu modal kita, alhamdulillah. Di kelas 4 ini kita sudah menguasai minimal 55 kosakata. Nah, untuk materi domir ini, materi domir ada 3, yaitu ana, anta, dan huwa. Ada 5 lagi, 5 tambahan kosakata baru di halaman 63. Nah, di halaman 63 ini ada kosakata baru lagi, hanya 5. Jadi sebenarnya sudah 50 kita pelajari, ditambah 5, total di buku yang kita pelajari di kelas 4 ini ada total 55 kosakata. Harapan Bapak kita makin suka dengan belajar bahasa Arab, enak ya. Karena kita orang Islam, nak, ya. Kita orang Islam, kitab suci kita Al-Quran memakai bahasa Arab, enak ya. Dan ya insya Allah kita termasuk ahlu jannah, enak ya. Karena ahlu jannah juga insya Allah mereka berbicara dengan bahasa Arab. Semoga dengan kita belajar seperti ini, kita makin suka dengan bahasa Arab, kita makin cinta dengan bahasa Arab, kita makin penasaran. Di awal Pak Zaki bilang, oh, domir kata ganti awalnya aja dalam bahasa Arab ada 14. Banyak banget, apalagi nanti banyak lagi yang lainnya. Kayak gitu. Kita makin penasaran ingin mempelajarinya, kita makin penasaran ingin menguasainya, dan insya Allah dengan itu semua Allah mudahkan kita dalam belajar bahasa Arab. Allah mudahkan kita belajar Al-Quran yang merupakan memakai bahasa Arab, dan semoga apa yang kita pelajari, nak, insya Allah kedepannya bisa bermanfaat untuk kita, ya nak ya. Sekali lagi Bapak harapkan seperti yang selalu Bapak sampaikan, nak, ya, di kelas setiap pembelajaran baik tematik maupun bahasa Arab maupun pelajaran yang lain, Bapak selalu sampaikan belajar itu bukan cuman ketika kita duduk di bangku kelas, ada papan tulis, ada meja, ada bangku. Tapi ingat, nak, belajar itu bisa di mana saja, ya, bukan harus kita di kelas. Apalagi sekarang kita banyak bersabar, ini ujian untuk negara kita juga, maka kita harus home learning, belajar dari rumah. Harapan Bapak tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar, apapun itu. Ingat pesan Bapak, nak, selalu Bapak sampaikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semuanya adalah pembelajaran, semuanya adalah pendidikan. Jadi mau dimanapun kita berada, harapannya utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Gak ada kata berhenti untuk belajar, mau dimanapun, sampai Allah menakdirkan kita, umur kita sampai di sana. Seperti itu ya, nak ya. Jadi ini materi kita untuk materi terakhir sebenarnya, nak ya. Ini materi terakhir kita. Harapan Bapak sekali lagi jangan patah semangat, semangat terus dalam belajar. Bagaimanapun keadaannya, kita harus selalu belajar. Itu aja, nak, dari Bapak. Ini materi kita. Kalaupun nanti ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Bapak, ya, nak ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di sekolah sama-sama. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.